Itu kan sebelumnya ada temannya yang datang mencari, karena sudah 2 hari dicari-cari, almarhum ini kan tidak ada. Dihubungilah. Mungkin dia sudah memberitahukan yang penjaga kos di situ. Iya. Maka salah satu warga yang menghubungi bahwa ini mungkin sudah meninggal karena sudah tidak bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di depan Mapolsek Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dan kita akan wawancarai Kapolsek terkait dengan insiden penemuan mayat di salah satu indekos yang sempat menghebohkan warga Desa Tuladenggi, Kabupaten Gorontalo. Dan kita akan cari tahu bagaimana kemudian kejadian ini terjadi, awal mula, kronologi, penyebab, serta apa upaya penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Bersama saya, Herjanto Tangahu, jurnalis Tribun Gorontalo dalam segmen Saksi Kata Tribun Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Polsek Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dan di depan kita ada Pak Ali, Pak Fitri Ali, selaku Kapolsek Telaga Biru, Pak ya. Siap. Ini kemarin masyarakat Gorontalo, khususnya yang ada di Kabupaten Gorontalo di Kecamatan Telaga Biru, digemparkan dengan penemuan mayat di salah satu indekos yang ternyata lokasinya ini tidak lebih dari 1 kilometer dari Polsek Telaga. Nah, Pak Kapolsek, mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mula kasus ini terjadi dari laporan warga atau seperti apa? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi perlu saya jelaskan bahwa kemarin sekitar pukul 15, jadi kami menerima informasi dari warga ya, menghubungi Babin Tuladenggi, menyampaikan bahwa ada penemuan mayat di kos. Nah, kebetulan kami berada di Mapolsek, sehingga saya perintahkan seluruh anggota kecuali yang piket untuk turun ke TKP. Oh, itu via WA atau apa begitu? Via telepon. Oh, langsung telepon. Ya, jadi masyarakat menelpon untuk Babin yang ada di Tuladenggi. Tuladenggi. Kebetulan kan kejadiannya di Tuladenggi. Nah, setelah dapat informasi itu apa yang dilakukan, Pak? Nah, setelah dapat informasi, saya perintahkan semua personil yang ada di Polsek kecuali yang piket kita tinggalkan, kita sama-sama menuju ke TKP. Oh iya, jadi belum ada informasi juga bahwa ini akan dilakukan penanganan oleh Polda, belum ada? Belum ada. Okay. Jadi setelah kita sampai ke lokasi, jadi di situ sudah banyak masyarakat yang berkerumun di indekos. Oh iya. Kemudian kita melihat situasi karena pintunya itu masih dalam keadaan terkunci, sehingga kita menghubungi Inafis Polda dan melaporkan kejadian ke Kapolres. Kami juga menghubungi Pak Kasat Reskrim dalam hal ini karena kita di Polsek kan tidak menangani perkara. Ya. Oh, jadi pada saat datang ke TKP itu posisi kamar indekos itu masih terkunci ya? Ya, masih terkunci. Masyarakat di situ? Masyarakat sudah banyak. Sudah banyak ya? Ya, masyarakat sudah. Iya. Ada juga yang penghuni kos yang ada di sekitaran situ? Penghuni kos yang itu kan di nomor 10 ya? Ya. Yang di nomor 9 itu kosong. Untuk kamar yang di sebelah, yang nomor 11 sama 12 itu ada penghuni. Iya. Pada saat di TKP, Pak, apakah ada keluarga atau seperti apa? Di TKP waktu kami tiba itu keluarga belum ada. Okay. Nanti beberapa saat paman dari korban ini datang. Kebetulan beliau juga sebagai lurah di aparat kota. Ya. Okay. Jadi pada saat pamannya datang, posisi kosnya sudah dibuka atau seperti apa? Nah, waktu pamannya datang itu kebetulan Inafis Polda juga sudah mendahului. Oh, bersamaan. Jadi sudah datang. Sudah melakukan olah TKP. Sehingga pamannya datang, kita sampaikan juga ke pamannya bahwa korban ini setelah kita datang posisinya masih berbaring menghadap
ke barat. Ya, sama dengan dinding ya begitu. Ya, menghadap ke dinding. Berarti pada saat Inavis datang langsung dibuka secara paksa pintunya itu. Oh, tidak dibuka secara paksa. Oh, itu kan sebelumnya ada temannya yang datang ketuk. mencari karena sudah 2 hari dicari-cari, almarhum ini kan tidak ada. Kemudian pintu itu kan terkunci. Terkuncinya tapi dari dalam. Sehingga yang terbuka itu hanya jendela. Ya. Jadi menurut temannya itu dia panggil-panggil si korban ini, kemudian dia buka jendela karena jendela kan tidak terkunci. Nah, dia lihat posisi sambil tidur. Jadi temannya buka grendel dari dalam. Jadi buka grendel dari dalam. Dia lihat mungkin sudah tidak bergerak. Dihubungilah. Mungkin dia sudah memberitahukan yang penjaga kos di situ. Ya. Nah, mereka salah satu warga yang menghubungi bahwa ini mungkin sudah meninggal karena sudah tidak bergerak. Iya. Oke, Pak Kapolsek, berarti pada saat di lokasi setelah ada Inavis kemudian ada pihak keluarga didapatilah bahwa korban sudah tidak bernyawa. Ya, sudah tidak. Itu kemungkinannya berdasarkan informasi atau keterangan atau tindak lanjut setelahnya korban sudah meninggal sejak hari apa sih, Pak? Itu diperkirakan mungkin semalam. Oh, malam sebelumnya. Malam sebelumnya. Ya, malam sebelumnya. Kalau kemarin hari Rabu, berarti hari Selasa ya? Ya, karena malam Senin atau hari Senin waktu itu kan kebetulan dekat rumah saya. Oh, Bapak di pasar situ ya? Jadi waktu saya lewat itu kemarin mereka masih ada nongkrong-nongkrong di depan kos-kosan itu. Iya, siap. Nah, Pak, setelah tahu bahwa yang bersangkutan sudah meninggal, apakah pada saat di lokasi sudah ada kecium aroma atau seperti apa itu, Pak? Ya, ketika kita waktu ikut olah TKP bersama Inavis, kita masuk ke dalam kamar itu sudah tercium aroma-aroma yang tidak sedap. Nah, meskipun baru diprediksi baru semalam ya? Baru semalam. Ternyata setelah sudah dilakukan olah TKP, ketika tubuh dari korban ini digulingkan, ternyata banyak darah yang menggumpal. Oh, iya. Keluar darah. Menggumpal dari mulut yang dari mulut sama hidung. Dari mulut sama hidung. Ya. Tapi tidak ada semacam tanda-tanda kekerasan. Tidak ada. Kalau dilihat dari lokasi yang ada itu tidak ada barang yang hancur atau berantakan atau ada tanda-tanda kekerasan. Dugaan kekerasan atau pencurian tidak ada, Pak ya. Berarti setelah dilakukan penyelidikan atau tindakan lebih lanjut bahwa korban memang meninggal karena sakit. Ya. Itu dugaan sementara sakit apa, Pak? Dugaan sementara itu kalau menurut dari paman korban ini memang beberapa kali korban ini memang mengalami muntah darah. Muntah darah. Dan beberapa malam sebelumnya itu dia sering mengeluh ke teman-temannya bahwa dia sakit dada dan sering muntah darah. Iya. Tapi tidak mungkin itu sudah jadi satu-satunya. Iya, mungkin. Tapi sebelumnya tidak ada kalau misalnya keterangan dari teman atau apa yang ada di situ, apa sih yang sempat mencurigakan lah sebelum yang bersangkutan meninggal? Kalau semua berjalan hal-hal yang mencurigakan kayaknya tidak ada, karena dari teman-teman yang nongkrong itu kemarin malam katanya sempat masih bercanda, masih ketawa. Masih sempat ya. Kita tanyakan juga di penghuni kamar yang di sebelah itu tidak mendengarkan hal-hal keributan atau apa. Bahkan saya sempat ke situ tadi, saya tanya, ternyata yang bersangkutan ini seperti tertutup begitu orangnya. Makanya pintunya itu sering ditutup. Jadi tidak ada kecurigaan pada saat tidak muncul di hari setelahnya begitu. Karena mereka sempat terakhir melihat korban itu di hari Senin. Hari Senin. Gitu. Nah, setelahnya Pak dilakukan penanganan oleh Inavis, apa yang selanjutnya dilakukan? Apakah langsung dibawa ke rumah sakit? Jadi setelah dilakukan olah TKP, kemudian kita koordinasi dengan paman korban untuk kita bawa ke rumah sakit Bayangkara untuk kita lakukan otopsi.
tapi dari pihak keluarga tidak bersedia. Cuman kami sampaikan ke paman korban, tetap korban ini kita bawa dulu ke rumah sakit untuk visum luar, karena meninggalnya kan tidak ada yang mengetahui. Iya. Ya, kita maksudnya jangan sampai nanti setelah itu ada nanti akan mau disalahkan. Iya. Kenapa pihak kepolisian tidak bawa ke rumah sakit dulu mencari penyebabnya. Oh, berarti ke rumah sakit tetap ada ya? Ya, kemarin kita setelah olah TKP dari Napis Polda bawa ke rumah sakit Bayangkara. Di rumah sakit apa yang dilakukan? Penanganan, otopsi, atau visum saja? Kalau di sana hanya dilakukan visum luar saja. Kemudian karena pihak keluarga tidak bersedia, sehingga dari Napis membuatkan berita acara untuk penolakan otopsi. Untuk tidak melakukan otopsi ya. Ya. Berarti setelahnya langsung diantar ke, ternyata saya tahu rumah korban juga di sini ya? Iya, betul. Karena pamannya kan di situ. Dia kan dulunya itu tinggal di rumah pamannya. Kemudian menyendiri, dia tinggalnya di kos. Jadi langsung dimakamkan di malam itu juga Pak ya? Siap. Pak, ini ya sedikit menyita perhatian publik di kabupaten maupun di kota Gorontalo, karena lokasinya cukup dekat. Di Kecamatan Telaga Biru sendiri Pak, ini kasus yang keberapa sih mungkin selama Bapak menjadi Kapolsek sini? Kalau untuk yang meninggal yang seperti ini ya, ini mungkin baru yang pertama. Ya. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang kayak meninggal gantung diri, semenjak saya menjabat itu mungkin ada 4-5 kejadian gantung diri. Ya. Di sini sih? Iya, untuk khusus Kecamatan Telaga Biru. Itu tempatnya di rumah atau di? Ada yang di rumah, ada yang di kebun, ada yang di perumahan. Tapi itu sudah cukup lama ya kejadiannya? 1 tahun kemarin. 1 tahun kemarin. Ya. Makanya untuk pemberitaan bunuh diri agak itu juga. Ya, kan? karena memang saya menjabatkan baru bulan Maret tahun 2025. Siap. Nah, Pak, mungkin dari sini pada kesempatan ini saya minta dari Polsek atau dari pihak kepolisian meluruskan informasi yang berkembang di luar yang menyebut bahwa ada dugaan korban meninggal bunuh diri atau seperti apa. Itu bagaimana Pak? Jadi ya kami hanya meluruskan terkait fakta-fakta yang kita temukan, bahwa dari Inapis Polda jadi menemukan yang bersangkutan memang tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun tanda-tanda bunuh diri. Karena kita tidak menemukan entah dia minum racun atau apa, tidak ada ya, tidak ada di lokasi. Ya, kita tidak menemukan hal-hal yang ganjal di situ. Siap. Ya. Terakhir Pak Kapolsek, apa sih himbauan Bapak ke masyarakat? Di sini kan juga ada beberapa kawasan kos-kosan, perumahan. Terus salah di perumahan di rumah sendiri yang merasakan sakit, yang mungkin agak segan berbagi ke orang-orang, seperti apa? Ya mungkin peran keluarga lebih utama. Ya, kami mengharapkan juga keluarga berperan lebih aktif untuk lebih dekat terhadap, mungkin ada kelompok keluarga yang mungkin merasa sakit, tolong jangan dijauhi. Ya. Jangan sampai nanti karena dia dijauhi sehingga mungkin keterbukaan di dalam menyampaikan penyakit atau rasa sakit yang begitu ya. Sehingga akan terjadi hal-hal yang mungkin seperti itu. Sama-sama kita tahu. Siap. Jadi demikian Tribuners penjelasan dari Kapolsek Telaga Biru terkait dengan kronologi dalam kasus penemuan sosok mayat di salah satu indekos yang ada di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.